Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Hehe. Mungkin kita perlu ganti intronya, tapi sekarang anggaplah ini video pertama dari pick a card yang tiba-tiba aku terpanggil untuk buat jam 6 pagi. Mumpung lagi dalam suasana full moon in Capricorn, kita akan mencari tahu what does your spirit guide want you to know? What does your spirit guide want you to know during the Capricorn full moon season? Apa yang mungkin sebetulnya spirit guides kamu mau bilang, spirit guides kita mau bilang di suasana full moon in Capricorn di tanggal 13 Juli 2022. Seperti biasa, aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Aku nggak tahu nanti siapa yang akan nonton ini, tapi walaupun ini general reading, semoga pesan yang akan aku sampaikan nanti bisa resonate buat siapapun yang mungkin membutuhkan. Dan semoga bisa membantu siapapun yang merasa perlu mendengar apapun pesan yang akan aku bacakan nanti. Tadi aku sudah pre-shuffle, dan yang keluar hanya 3 kartu dari tumpukan ini. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Silakan ambil sebanyak mungkin waktu yang mungkin kamu butuhkan untuk menenangkan diri. Lalu kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, opsi nomor 2, atau opsi nomor 3. Kalau kamu merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi, gak apa-apa, mungkin berarti pesan yang perlu kamu dengar memang ada di lebih dari satu opsi. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih. Sekarang, itu adalah salah satu dari sekian banyak waktu di mana kamu sebetulnya sedang terpanggil atau perlu diminta untuk ambil lebih banyak jarak. Mundurlah sejenak dan jangan lakukan apa-apa. Luangkan waktu untuk lebih banyak mengobservasi. Jangan khawatir tentang seberapa lama kamu perlu waktu untuk mengumpulkan dirimu kembali. Ketahuilah bahwa ini semua sifatnya sementara. Dan sebetulnya ini adalah kesempatan untukmu tenang, untukmu bisa bernafas kembali, untukmu bisa slow down, tidak tergesa-gesa, mengecilkan atau mengurangi kecepatan kamu, dan lihat seberapa jauh sebetulnya kamu sudah tiba dan berhasil dimanapun kamu berada saat ini. Keputusan-keputusan untuk hal yang terbaik atau kebutuhanmu yang terbaik itu baru bisa kamu buat ketika kamu memiliki kejelasan. Dan kejelasan-kejelasan tersebut baru akan datang ketika kamu berhasil atau mampu membuka diri pada 2 bagian atau 2 aspek dalam hidupmu, yaitu intelektual atau kecerdasan intelektual dan juga intuisi. Ketika kamu akhirnya mampu untuk mulai masuk ke dalam peran seseorang yang mampu untuk mengobservasi atau observer, sebetulnya itu adalah momen di mana kamu bisa menyalakan lagi apa yang sebetulnya bisa membuat jiwamu sadar bahwa dia adalah bagian penting dalam proses pengumpulan informasi dan proses pembuatan keputusan. Dalam cara ini, kamu jadi lebih bisa untuk mengambil keputusan dan melangkah pada hal-hal dalam hidup dalam situasi yang lebih netral dan tanpa penghakiman. Kami tahu bahwa kamu akan membuat keputusan yang tepat. Percayalah pada kami ketika kami bilang atau kami mengatakan kepada kamu kalau sekarang bukan waktu yang tepat untukmu terlalu dekat dengan apa yang mungkin terasa tidak pasti atau apa yang sedang berantakan. Mundur dulu ya. Karena kamu akan berhasil ketika kamu berakhir dan kamu akan merasa bangga dan senang ketika kamu berakhir dan berhasil melakukannya. Kami mencintaimu. This is so cute. Mungkin kalian yang pilih nomor 1 ini lagi di persimpangan, ada keputusan atau decision making yang perlu kamu buat, tapi
spirit guides kalian tuh mau bilang, dibandingkan kamu tergesa-gesa atau kamu terburu-buru, coba ambil waktu atau luangkan waktu untuk tenang dulu. Tenang, kumpulkan segala informasi, dan jangan paksakan diri untuk tergesa-gesa. Karena kalau kamu tergesa-gesa atau kamu impulsif, keputusan-keputusan yang kamu buat cenderung juga hasilnya impulsif atau mendadak dan bisa jadi gegabah. Bisa jadi keputusan yang kamu buat itu kamu buat berdasarkan mungkin ego kamu, atau obsesi kamu, atau nafsu kamu, atau kamu membuat itu cuman karena fear-based consciousness, ketakutan-ketakutan kamu saja. Sedangkan spirit guides kamu tahu kalau kamu sebetulnya bisa kok pilih keputusan yang terbaik ketika kamu tenang dulu, nggak impulsif, nggak gegabah, nggak terlalu khawatir. Take your time, it's okay, no need to rush. Nggak perlu ada yang diburu-buru kok. Nggak perlu ada yang diburu-buru. Semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka mau kamu untuk belajar tenang. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang punya nomor 1. Kalau kalian rasa pesan di resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, akan aku bacakan pesannya ya. Hai kamu yang luar biasa. Untuk membantumu memanifestasikan sebuah kehidupan yang bisa sesuai dengan kebutuhan tertinggimu, kami meminta kamu untuk menganalisa semua keinginan-keinginan terdalammu. Bayangkanlah, semua keinginan terdalammu, tidak peduli apa yang kamu inginkan, mereka bersinar, layaknya bibit-bibit ajaib pada sebuah keranjang. Mereka bersinar dengan potensi-potensi tidak terbatas. Lihat dengan jelas pada satu persatu, tiap satu persatu dari mereka. Apakah kamu takut? Mereka mungkin bisa membuatmu mendapatkan terlalu banyak attention atau perhatian, dan mungkin bisa membuatmu mendapatkan reaksi negatif dari orang lain. Apakah perubahan itu terasa terlalu menakutkan? Apakah kamu takut untuk berkembang dan bertumbuh? Izinkanlah dirimu untuk dipimpin maju, melangkah maju, dan izinkanlah semua bibit-bibit dari hal-hal positif atau niat-niat positif itu dibawa oleh angin. Semua keinginan-keinginanmu itu berharga, dan kamu layak untuk mendapatkan mereka. Mereka penting untuk proses penciptaan kembali dalam duniamu. Pernahkah kamu berpikir, kalau ketika sebuah keinginan itu muncul jauh dari dalam hatimu, sebetulnya mungkin itu adalah cara Tuhan dan semesta sedang menggerakkan kamu untuk menciptakan sesuatu hal indah dengan orang lain, untuk dibagikan dengan orang lain. Karena beberapa keinginan mungkin sebetulnya sudah disuntikkan oleh kekuatan ajaib yang bisa menggerakkan hati dan mempengaruhi dunia dalam cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya atau tidak pernah kamu tahu. Kami mengenal kamu dan kami sangat mencintai dirimu sangat dalam, dan kami bangga untuk bisa mendukungmu. This is nice. Share dong, aku penasaran. Serius, aku penasaran. Dan ini lagi full moon in Capricorn banget. Dan energi full moon in Capricorn tuh grounding banget. Kalian tuh lagi pengen manifest apa sih? Untuk teman-teman yang punya opsi nomor 2. Karena spirit guides kalian tuh mau bilang kalau no need to be afraid. Gak perlu takut. Semua keinginan kamu atau semua harapan kamu, apalagi keinginan-keinginan atau harapan yang mungkin kamu ngerasa you've been longing and you've been craving, you've been wanting them for quite some time. Kamu pengen banget dapetin itu untuk beberapa waktu, dan sekarang kamu ngerasa kayak I don't think I can run anymore. Kayaknya gue gak bisa lari lagi ya dari keinginan ini. Gue gak bisa lari lagi dari harapan ini. Just go for it. Just go for it. Karena mungkin harapan itu ditanamkan oleh Tuhan, oleh semesta ke dalam hati kamu, karena beliau tahu, karena mereka tahu you're the only one who's capable of achieving it. Kamu yang punya potensi untuk dapetin itu. Dan just go for it. Kasih tahu dong, kalian tuh punya mimpi apa sih? Karena mungkin mimpi-mimpi atau keinginan yang kamu harapkan ini sebetulnya nantinya bukan cuma untuk memuaskan diri kamu atau memuaskan ego kamu saja, tapi bisa bermanfaat buat orang banyak, atau mungkin bisa bermanfaat buat dunia. I'm proud of you guys. Jangan-jangan kalian termasuk dalam komunitas Lightworkers, atau kalian juga tertarik untuk jadi agen sarana cinta kasih, agen kebaikan, agen positive things
yang mau dunia jadi lebih baik lagi? Sharing dong, kasih tau aku, kalian punya harapan apa? Karena aku yakin untuk teman-teman yang pilih nomor 2, ini waktunya buat kalian manifesting sebetulnya. Happy manifesting. Oke, karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Hai kamu yang terkasih, kami memiliki sebuah rahasia untuk dibagikan kepadamu. Semakin kamu berpikir kamu sudah mengetahui, sebetulnya semakin sedikit yang betul-betul kamu ketahui. Jadi, kapanpun kamu mulai berani bersedia untuk membuka pikiranmu, cobalah untuk mulai hindari pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran sempit yang membuatmu berpikir bahwa kamu sudah mengetahui segala hal. Lalu, bukalah dirimu pada potensi-potensi tidak terbatas yang mungkin hanya bisa kamu temukan ketika kamu terus menjaga sisi diri atau keinginan untuk menjadi seorang yang terus penasaran dan terus optimis. Karena rasa penasaran itu bisa mengizinkan dan memampukan kamu serta melayakkan kamu untuk menemukan banyak lagi hal-hal dan membantumu melihat dunia dari perspektif yang berbeda serta membantumu menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebelumnya bahkan kamu tidak tahu kalau kamu punya pertanyaan itu. Saat ini, apapun yang sebetulnya sedang terjadi, ketahuilah kalau mungkin kamu tidak perlu tahu atau belum menyadari aspek-aspek apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam hidupmu. Penting untukmu tahu kalau kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui segala hal. Atau kamu tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat keputusan yang kamu rasa harus kamu buat berdasarkan apa yang sudah kamu miliki. Kamu sebetulnya mungkin sedang atau masih memproyeksikan cerita yang belum tentu benar. Jadi, izinkanlah dirimu dengan mantra atau dengan afirmasi, aku tidak tahu, atau itu menarik untuk memandumu berjalan maju. Agar kamu tetap bisa membuka pikiranmu dan membuka hatimu pada pengalaman-pengalaman baru. Dan hal-hal yang lebih kaya, hal-hal yang lebih penuh dengan pengalaman, yang bisa membuat dirimu merasa penuh dan merasa utuh. Karena kami semua di sini perlu kamu untuk mengetahui kalau kamu sebetulnya bisa mencapai atau meraih apapun yang betul-betul kamu inginkan. Kami dari sini mendukung kamu. Kamu bisa mendengar kami tidak? Oke. Ada 2 pesan yang aku terima. Yang pertama nih. Aku gak maksud menghakimi siapapun ya, tapi aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3, kalian itu punya tendensi stubborn. Kalian punya tendensi keras kepala. Aku mendengar lagunya Ariana Grande yang I Said I Want It, I Get It. Itu lagu yang mana sih? Tapi I said I want it, I get it. Itu that's not a bad thing ya. Itu bukan suatu hal yang negatif ketika kamu menginginkan sesuatu terus kamu pengen pursue itu, go for it. Cuman kalian perlu belajar untuk memahami kalau sebetulnya there will always be 100 atau bahkan 1,000 ways to go to wrong. Pasti ada banyak cara atau ada banyak solusi yang sebetulnya bisa kamu temukan untuk meraih mimpi kamu. Bukan cuman solusi atau cara yang kamu rasa terbaik buat kamu, atau kamu pikir harus jadi yang terbaik buat kamu. Ada cara lain atau ada solusi lain, atau mungkin ada opsi lain, atau ada rencana lain yang Tuhan dan semesta sudah sediakan buat kamu. Coba belajar untuk beranikan diri melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu dari perspektif yang bijaksana. Lalu pesan yang kedua adalah banyak di antara kalian yang mungkin ngerasa saat ini lagi nggak connected banget nih, lagi nggak connect banget mungkin dengan intuisi kamu, atau kamu ragu dengan intuisi kamu ragu dengan kekhawatiran kamu. Dan setiap orang punya bakat spiritualnya masing-masing kok. Setiap orang punya bakat spiritualnya masing-masing. Dan spirit guides kamu mau kamu untuk belajar untuk peka dengan mungkin angel numbers, atau belajar untuk peka dengan their messages, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan kamu. Mungkin bisa dengan angka-angka kembar, atau bisa dengan mimpi, atau dengan intuisi kamu, atau dengan pendengaran, atau dengan sederhana kamu terbawa atau pengen nonton video ini,
terus ternyata pesannya resonate, atau kamu ngerasa kamu pengen nonton video-video aku yang lain atau video lain dari tarot readers manapun atau coach atau healers manapun yang kamu rasa bisa resonate buat kamu, ketika pesan itu memang ditakdirkan buat kamu, ya pasti kamu butuh dengar pesan itu. Tapi kalian mungkin masih ada yang denial, dan spirit guides kamu mau bilang, can you please stop being so denial? Stop deh denial terus. Stop deh kabur-kaburan. Buka hati, buka diri untuk pengalaman-pengalaman baru. Buka hati, buka diri untuk pelajaran-pelajaran baru. Karena mungkin pengalaman dan pelajaran yang perlu kamu alami, itu nantinya bisa jadi batu loncatan yang terbaik buat hidupmu dan masa depan kamu. Oke? Aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang POC nomor 3, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Oke, berarti semua pesan yang aku sampaikan atau perlu aku sampaikan kali ini sudah aku sampaikan dan sudah aku bilang ke teman-teman. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.